Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Halo sobat akhwat dan ikhwan semua. Sobat akhwat dan ikhwan, siapakah orang yang nantinya akan bangkrut di hari kiamat? Ternyata kebangkrutan itu gak hanya akan dialami manusia saat hidup di dunia, tapi juga akan dialami manusia ketika berada di akhirat. Riwayat tentang kebangkrutan telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika itu Rasulullah sedang duduk santai bersama para sahabat-sahabatnya. Kemudian beliau menyampaikan satu pertanyaan kepada para sahabatnya. Beliau berkata, "Tahukah kalian siapakah orang yang mengalami bangkrut berat di antara kalian?" Para sahabat menjawab pertanyaan Nabi. Mereka adalah orang yang tidak memiliki suatu harta apapun. Hadis riwayat Muslim nomor 2581. Para sahabat ini menjawab pertanyaan dari Nabi Muhammad dengan apa adanya. Mereka berkata, kalau bangkrut berat itu adalah mereka yang tidak punya apa-apa. Jika punya pun mereka punya uang karena usaha-usahanya terus-menerus rugi. Nah, kemudian Nabi itu meluruskan pendapat mereka. Kalau bangkrut yang disebutkan para sahabatnya itu baru tergolong bangkrut biasa, bukannya bangkrut berat. Nabi Muhammad SAW menjelaskan, orang yang menderita bangkrut berat dari umatku adalah orang yang dibangkitkan di hari kemudian dengan membanggakan amal ibadahnya yang banyak. Ia datang dengan membawa pahala sholatnya yang begitu besar, pahala puasa, pahala zakat, sedekah, amal, dan sebagainya. Tetapi kemudian datang pula menyertai orang itu, orang yang dulu pernah dicaci maki, pernah dituduh berbuat jahat, orang yang hartanya pernah dimakan olehnya, orang yang pernah ditumpahkan darahnya. Semua mereka yang dianiaya orang tersebut dibagikan amal-amal kebaikannya, sehingga amal kebaikannya habis. Setelah amal kebaikannya habis, maka diambillah dosa dan kesalahan dari orang-orang yang pernah dianiaya. Kemudian dilemparkan kepadanya, kemudian dicampakkannya orang itu ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim nomor 2581. Kemudian beberapa rombongan orang-orang yang pernah dianiaya ini akan menuntut segala perbuatan tercela dari pelaku penganiaya. Kemudian diambillah pahala si penganiaya ini untuk menutupi kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukannya dulu ketika hidup di dunia. Kemudian banyaknya kesalahan dan dosa yang dilakukan terhadap orang lain, sehingga balasan pahalanya pun habis. Jadi dengan banyaknya kesalahan dan dosa yang sudah dilakukan terhadap orang lain, maka balasan pahalanya ini menjadi habis sama sekali. Setelah itu, mereka masih banyak berdatangan orang-orang yang menuntut kepadanya. Tapi karena kebaikannya sudah habis, sudah sirna, maka orang itu tidak lagi dapat menutupi kesalahan-kesalahannya. Kemudian nasib penderita si bangkrut ini akan sangat amat tercela. Dengan pahala kebaikan yang tidak tersisa sedikit pun, sedang keburukannya itu semakin terus-menerus menumpuk. Selain dosanya sendiri, dia juga menanggung dosa orang lain yang pernah dia sakiti ketika semasa hidup di dunia. Orang itu akhirnya akan tercampakkan dalam kehidupannya amat hina dan juga mendapatkan azab yang menyakitkan di akhirat kelak. Hadis Nabi tadi itu memperingatkan agar manusia itu terus melakukan koreksi diri, agar melakukan introspeksi diri, karena seringkali manusia itu lalai. Namanya juga manusia, tidak ada manusia yang sempurna dalam beribadah kecuali Nabi Muhammad SAW. Sehingga sebagai seorang muslim, kita sebaiknya selalu mengintrospeksi diri dan jangan pernah sombong sekalipun. Semoga kita senantiasa mendekatkan diri pada Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Dan semoga kita juga terhindar dari sifat-sifat seperti ini dan juga bukan termasuk golongan orang yang akan menjadi bangkrut di akhirat kelak. Sekian dari saya, semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hey!